siang kami dari PKS dan Humas RSUD Rumah Sakit Latika sedikit menginformasikan tentang pelayanan rawat inap dan pelayanan rawat intensif. Kami fokuskan informasi tentang fasilitas fisik rawat inap yang biasa disebut instalasi rawat inap, dan menginformasikan juga tentang pelayanan BPJS bagi pengguna jasa pelayanan BPJS RSUD Rumah Sakit Daerah Dr. Henrikus dan selanjutnya. Adapun fasilitas fisik rawat inap ada 8 ruang perawatan, ada ruang cempaka itu dikhususkan untuk perawatan pasien kelas VIP, mempunyai fasilitas tempat tidur 7, ruang Rosella untuk perawatan kelas 1 dan 2, mempunyai fasilitas tempat tidur 12, ruang Edelweiss itu untuk kelas perawatan kelas 3 khusus untuk perawatan penyakit bedah dan perawatan penyakit dalam. Jadi untuk perawatan penyakit bedah 6 tempat tidur, sedangkan perawatan untuk penyakit dalam 18 tempat tidur. Sedangkan ruang mawar itu untuk kelas perawatan ibu nifas dan rawat gabung, sedangkan ruang pemboyan untuk perawatan bayi baru lahir, sedangkan ruang anggrek itu untuk perawatan anak, mempunyai fasilitas tempat tidur 19, ruang isolasi itu untuk perawatan bertekanan tinggi COVID, penyakit ISPA, dan penyakit perawatan khusus seperti TBC, dan ruang ICU untuk perawatan intensif dengan ventilator dengan 4 tempat tidur. Bagi peserta BPJS mempunyai fasilitas kamar, itu bisa diberi informasi sebagai berikut. Yang pertama, kepesertaan yang penerima bantuan iuran kesehatan atau PBIJK, BPJS Kesehatan, yang mana untuk kepesertaan ini iuran dibayarkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Jadi peserta PBIJK ini tidak perlu membayar iuran setiap bulannya. Daftar untuk penerima PBIJK BPJS mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial Kementerian Sosial, dan untuk dijamin oleh daerah mengacu pada data terpadu kesejahteraan sosial Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Dan untuk kepesertaan PBIJK itu mendapat fasilitas kamar kelas 3. Sedangkan kepesertaan berikut, peserta pekerja penerima upah, itu ada peserta pekerja penerima upah yang bekerja pada lembaga pemerintah atau sebagai penyelenggara, dengan peserta pekerja penerima upah yang bekerja pada BUMN, BUMD, dan swasta.
untuk kepesertaan sebagai penyelenggara negara untuk golongan 1 dan 2 beserta anggota keluarganya, suami istri, anak 3 orang, itu memperoleh manfaat rawat inap kelas 2. Untuk golongan 3 dan 4 beserta anggota keluarganya memperoleh manfaat rawat inap kelas 1. Sedangkan untuk peserta pekerja penerima upah yang bekerja di BUMN, BUMD dan swasta, untuk gaji sampai dengan 4 juta atau di bawah 4 juta itu memperoleh manfaat rawat inap kelas 2. Untuk gaji di atas 4 juta memperoleh manfaat rawat inap kelas 1. Sedangkan pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang biasa disebut peserta mandiri, bila membayar iuran 42.000 per orang per bulan, jadi dari 42.000 rupiah per orang itu dibayar pemerintah 7.000 dan per orang 35.000. Itu mempunyai jatah masuk kelas 3. Bila membayar iuran 100.000 per orang per bulan, itu masuk kelas 2. Bila mendapat iuran 150.000 per orang per bulan, itu memperoleh manfaat rawat inap kelas 1. Lalu berdasarkan Permenkes nomor 51 2018 tentang pengenaan iuran biaya dan selisih biaya dalam program kesehatan yang biasa disebut selisih biaya naik kelas rawat inap bagi peserta KIS JKN BPJS itu diatur sebagai berikut. Naik kelas perawatan hanya dapat naik kelas rawat inap 1 tingkat di atas kelas haknya saja. Seperti contoh misalnya, yang mendapat hak kelas 1 dapat naik ke kelas fit 1 tingkat di atas kelas 1. Hak kelas 2 dapat naik ke kelas 1 1 tingkat di atas kelas 2. Hak kelas 3 hanya dapat naik kelas 2 1 tingkat di atas kelas 3. Tidak boleh hak kelas 2 naik ke fit ataupun tidak boleh hak kelas 3 naik ke kelas 1 atau kelas fit. Bila terjadi hal demikian, maka peserta KIS JKN tidak berlaku, tidak dibayar oleh BPJS dan diberlakukan pasien umum. Kemudian perhitungan selisih biaya yang harus dibayar oleh pasien dilakukan oleh tim administrator klaim BPJS rumah sakit, diserahkan ke ruang tempat dirawat dan oleh ruangan memberitahu berapa selisih biaya yang harus dibayarkan ke keluarga pasien dan oleh keluarga pasien dibayarkan sebelum pulang ke bank BPD yang ada di rumah sakit atau bendahara blood melalui bendahara penerima rumah sakit bila di luar jam kerja. Jadi itulah beberapa informasi tentang fasilitas fisik rawat inap dan pelayanan BPJS. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.